Jadi Sultan Murad II ini dilahirkan tahun 1404 dan mulai memerintah itu tahun 1421. Jadi umurnya belum 17. Ya. Baru 16 tahun jadi sultan itu. Makanya ketika Sultan Murad ini dilantik, Kaisar Romawi itu langsung memandang remeh gitu. Padahal ini bukan nasi Murad II ini ya. Yang pandang remeh itu kan nasi ya. Ini pandang remeh ini sama Manuel II namanya, Kaisar Romawi Timur saat itu ya. Dan bentuk dari peremehan itu apa? Dia berani macam-macam ke Sultan Murad ini. Yang pertama, dia nuntut agar Sultan Murad itu tidak melakukan penyerangan ke Konstantinopel. Karena memang Konstantinopel ini udah 3 kali dikepung oleh Sultan-Sultan Utsmani. Ya. Pertama itu pada zaman Sultan Bayazid tahun 91, maksudnya tahun 1391 ya. Kemudian kembali Sultan Bayazid mengepung lagi pada tahun 1397. Kemudian nanti oleh Pangeran Musa ya, paman dari Sultan Murad II ini dikepung lagi ya, sekitar tahun 1411 itu ya, 11-12 dikepung lagi. Nah ini nuntut yang namanya Manuel jangan nyerang Konstantinopel. Itu yang pertama. Yang kedua, Kaisar Manuel itu menuntut agar Sultan Murad yang kedua ini mengantarkan 2 orang saudaranya ke Konstantinopel untuk dijadikan tawanan. Gitu. Kalau tidak, katanya, saya, kata Manuel, akan melepaskan paman Anda yang ditawan di Salonika, yaitu Mustafa namanya. Jadi saat itu ada seorang pangeran dari Utsmani yang ditawan oleh Bizantium ya, Romawi Timur, memang untuk dijadikan senjata itu ya. Kalau nggak bayar ke kami, maka orang ini akan kami lepas. Memang kalau dilepas gimana? Ya nanti jadi ikut-ikutan nuntut kekuasaan. Nantinya jadi perang saudara. Nah kalau ingin orang ini yang namanya Mustafa ya, Mustafa ini kakak dari Sultan Mehmed I, bapaknya Sultan Murad, ya pamannya Sultan Murad. Itu ditawan di Bizantium. Nah, ini akan tetap ada dalam tawanan selama kalian bayar ke kami, kata Bizantium. Ya. Kalau kalian nggak bayar, kami lepas gitu. Biar perang saudara di antara kalian. Jadi minta 2 orang saudaranya Sultan Murad untuk ditawan di Konstantinopel seperti itu. Nantinya dijadikan senjata politik ya, oleh Konstantinopel seperti itu. Nah ini saja sebetulnya udah jadi bukti gitu ya, bahwa sebetulnya tidak ada pembantaian antar saudara di kalangan Utsmani, itu nggak ada. Itu kalau kita baca buku-buku barat ya, itu selalu dikemukakan bahwa di antara kebejatan Sultan-Sultan Utsmani itu adalah ketika mereka naik tahta, maka semua saudaranya itu dibantai agar tidak ada persaingan dalam memperebutkan tahta. Gitu ya. Ini buktinya ya, tetap hidup gitu kan ya. Baru ketika nanti saudaranya itu memberontak, baru diperangi. Gitu ya. Kalau memang tidak memungkinkan dimaafkan, ya dihukum mati seperti itu. Jadi itu tidak benar gitu ya, bahwa Sultan Utsmani itu ketika dia naik tahta maka semua saudaranya, semua adik kakaknya itu dibantai. Itu bisa kita baca dalam buku-buku apapun gitu ya, yang diterbitkan oleh cendekiawan barat tentang Utsmani, itu pasti diungkit gitu ya, pasti diungkit itu.
Akhirnya ditolak sama Sultan Murad. Betulan itu akhirnya dilepas yang namanya Mustafa itu. Dilepas, kemudian Kaisar Manuel mengakui bahwa Mustafa itu adalah pengganti sah dari Sultan Bayazid yang kalah dalam perang melawan Timur Leng. Tidak cuma melepas, tidak cuma mengakui, ya, tapi memberikan 10 kapal perang yang tentunya penuh dengan prajurit gitu ya, dan diberikan komandonya kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan komandonya itu diberikan kepada Mustafa ini untuk melakukan pemberontakan. Gitu. Kan ini kurang ajar gitu yang namanya Manuel ini gitu ya. Tapi Kaisar Manuel melakukan itu karena menganggap Sultan Murad yang umurnya baru 16 tahun ini memang tidak perlu dianggap penting gitu. Tidak perlu dikhawatirkan. Wah, Sari Jadi lagi jelek sinyalnya Kang Irlan. Keluar masuk terus. Ya. Nah, baik, nanti akan kita lihat ya di bawah keterangan tentang itu. Jadi keterangan tentang pemberontakan Duzme Mustafa ya. Nah, itu Sultan Murad II yang lahir tahun 1404 dan dilantik tahun 1421, wafat tahun 1451 ya. Kita lihat bawahnya. Murad yang mendapat jatah umur 47 tahun. Sampai situ dulu. Jadi umurnya itu cuma 47. Cuma 47. Ada Kang Jamil nggak di sini ya? Nggak ada ya. Gitu. 47 tahun ya. Kita 47 tahun nggak tahu itu ya, jadi apa gitu. Yang namanya Sultan Murad ketika meninggal itu posisinya sebagai penguasa terkuat di dunia. Waktu itu penguasa terkuat adalah Sultan Murad. Kalau sekarang Joe Biden ya, penguasa terkuat di dunia ya Joe Biden sekarang ya, presiden Amerika itu. Zaman dulu ini penguasa terkuatnya. Penguasa terkuat tuh Murad. Jadi kalau Murad pidato itu dinanti oleh seluruh dunia gitu. Seperti Joe Biden sekarang itu pidato dinanti seluruh dunia. Kenapa? Karena kebijakannya pasti bakal terasa oleh negara-negara yang lain. Joe Biden dari mana? Dari Demokrat atau dari Republik? Ada yang tahu nggak? Presiden Amerika yang baru? Demokrat. Ya? Demokrat. Oh. Kalau dari Republik ya, Presiden Amerika itu perhatian utamanya itu perang. Kalau Republik itu. Cuma memang kekecualian itu Trump. Trump itu tidak memulai masa pemerintahannya dengan perang. Dan selama masa pemerintahannya nggak ada perang. Gitu. Itu rada aneh. Karena biasanya Republik itu perhatiannya perang. Gitu ya. Kalau Demokrat biasanya perhatiannya itu ke HAM. Jadi kasus-kasus HAM itu diungkap biasanya. Itu Demokrat. Biasanya seperti itu. Entah itu ya kalau Amerika sudah berubah sekarang. Gitu. Nah, jadi Sultan Murad ini adalah penguasa terkuat pada masanya. Dan umurnya cuma 47 tahun. Hanya 47 tahun usianya. Ya. 47 juga nggak genap itu, kurang 46 tahun menuju 47 tahun. Beliau adalah putra pasangan Mehmed I, Sultan Muhammad I, Sultan sebelumnya, dan Aminah gitu ya. Orang sana susah nyebutnya. Aminah jadi Emine. Khadijah jadi Hatice ya, Hatice. Pakai J, karena C dengan J itu dekat ya. C sama J ya, dekat itu. Bapak dari Sultan Al-Fatih. Nah, jadi setelah ini kita akan cerita Muhammad Al-Fatih. Pertemuan berikutnya tentang
Utsmani kita akan cerita tentang Muhammad Al-Fatih, insya Allah ya. Jadi ini bapaknya Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau Sultan Muhammad Al-Fatih sudah banyak di antara kita yang tahu gitu ya, taunya aja gitu ya, udah banyak yang tahu itu. Walaupun mungkin mendalamnya belum ya, tapi tahu lah gitu yang namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah ini bapaknya, bapak dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Utsmani ke-6. Kenapa yang ke-6? Karena sebelumnya ada 5. Gitu ya. Ada yang hafal nggak? Nomor 1 sampai nomor 5-nya? Gitu. Nomor 1 siapa? Utsman. Ya. 2, Orhan. 3 siapa? Murad. Ya. 4, Bayazid. Ya. 5, Muhammad. 6, ini Murad. Yang ke-7 baru Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih itu Sultan ke-7. Bukan khalifah ya, Sultan. Gitu. Karena khalifahnya pada saat itu Abbasiyah. Masih ada dinasti Abbasiyah itu pada masa ini. Cuma belum kenalan sama Utsmani. Belum pernah sesalaman antara Sultan Utsmani dengan khalifah Abbasiyah. Gitu ya. Belum sesalaman. Gitu tuh. Karena Sultan Utsmani ini memang sibuk dengan perang. Dia sibuk dengan jihad. Sempat ada yang bertanya ke saya, kan betul nggak ada rumor mengatakan bahwa Sultan Utsmani itu nggak ada yang melaksanakan ibadah haji? Betul, kata saya. Nggak ada Sultan Utsmani yang melakukan ibadah haji, itu nggak ada. Nah gitu kan. Gitu ya. Ya rada aneh mungkin ya. Tetapi kalau kita mengetahui kondisi realnya dinasti Utsmani yang tidak pernah berhenti dari perang ya. Kemudian kita juga lihat kasus-kasus dari dinasti Mamluk di Mesir. Kalau ada sultan yang keluar dari wilayahnya ya, melaksanakan ibadah haji, biasanya dikudeta. Gitu. Jadi para sultan itu seringkali berada dalam kondisi tidak mampu menunaikan ibadah haji. Gitu. Kenapa? Karena ketika melakukan ibadah haji bisa dikudeta, bisa dibunuh gitu. Ya. Atau negaranya diserang oleh negara yang lain. Gitu. Itu yang terjadi. Kasusnya itu banyak di dinasti Mamluk. Mudah-mudahan kita nanti sempat gitu ya cerita dinasti Mamluk ya. Ada tuh ininya. Karya Dr. Muhammad Suhail Tokus tentang dinasti Mamluk itu khusus ya, sekitar berapa halaman itu ya. Adalah sekitar 600 halaman, 700 halaman itu ya. Tentang dinasti Mamluk aja itu khusus bahasnya. Nah, jadi para Sultan Utsmani itu memang tidak ada yang pernah menunaikan ibadah haji. Tetapi memang sering mengirim ya pejabat-pejabat di bawahnya untuk memimpin jamaah haji ke tanah suci seperti itu. Sementara sultannya sendiri selalu sibuk di medan perang. Karena memang sejak awal Sultan Utsman itu sudah memproklamasikan bahwa Utsmani itu negara Ghazi, negara para satria, negara para pejuang. Jadi tugasnya itu bertempur. Tugasnya itu bertempur aja. Kalau semut mas semut apa ya? Kan semut bagi-bagi tugas gitu ya. Ada yang tugasnya ngumpulin makanan, ada yang tugasnya perang, ada yang tugasnya ini, tugasnya itu, semut itu. Nah, yang namanya dinasti Utsmani ini memang sudah mengumumkan dari awal buat tugas mereka itu adalah di garda depan untuk berjihad demi agama Islam. Seperti itu. Nah, ini negara Utsmani. Sekarang kita nggak punya negara yang seperti Utsmani ini. Kita nggak punya negara yang memproklamasikan diri akan berada di garda depan dalam jihad itu. Nggak ada. Ya, nggak ada. Dan ketika satu umat meninggalkan jihad, katanya gitu ya, maka akan dihinakan. Gitu. Akan dihinakan. Ya kita umat Islam zaman sekarang gitu ya. Karena nggak ada negara kaum muslimin yang kuat. Dan ketika ada negara kaum muslimin yang kuat, itu cepat-cepat dihancurin. Gitu. Seperti Irak ya, kuat itu. Suriah, Libya, itu negara-negara muslim yang kuat.
secara ekonomi, persenjataan itu kuat, makanya cepat-cepat dihancurin, gitu ya. Terserah dibalik itu apakah Irak itu sosialis ya, Saddam Hussein itu, apakah Suriah itu dari Syiah Nusairiyah gitu ya, ataukah Libya itu Muammar Gaddafi-nya Islamnya rada ke kiri-kirian gitu ya. Terserah itu mah. Yang jelas bagi Barat itu ancaman. Makanya perlu dihancurkan. Gitu. Ya perlu dihancurkan. Gitu. Sehingga ya sekarang seperti ini keadaan kita kaum muslimin. Ya. Nggak ada kekuatan, nggak ada harga diri. Gitu. Nah, itu Sultan Murad adalah bapaknya Al-Fatih, Sultan ke-6, karena sebelumnya udah ada 5. Ya. Sultan kedua yang bernama Murad. Sebelumnya sudah ada Sultan yang juga bernama Murad, yaitu Sultan yang ketiga. Sultan ketiga bernama Murad, Sultan ke-6 juga bernama Murad. Sehingga disebutnya Sultan Murad yang kedua. Gitu ya. Nah, di situ ada 2 huruf Romawi, Murad, kemudian 2 pakai angka Romawi itu ya. Itu karena beliau ini adalah Sultan yang kedua yang menggunakan nama Murad. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sultan yang menjabat antara 1421 dan 1451. Nah, ini mah buat yang lagi skripsi ya. Kalau pakai antara, itu kesananya dan. Gitu ya. Jadi bukan Sultan yang menjabat antara 1421 dengan 1451, bukan seperti itu cara nulisnya. Tapi kalau antara dan. Gitu ya. Ya buat yang lagi skripsi, lagi tesis, lebih hilap deui itunya. Nah, itu cara nulisnya antara 1421 dan 1451. Jadi 30 tahun, tapi ini nggak genap. Kenapa? Karena beliau sempat mengundurkan diri 2 kali. Pertama pada tahun 1444 ya, dan kedua juga pada tahun 1444 gitu. Cuma beberapa minggu mengundurkan diri, dipanggil lagi untuk menjabat lagi, ya, menjabat lagi, kemudian mundur lagi, gitu. Lalu nanti naik lagi. Jadi 3 kali naik beliau ini, 2 kali turun, ya, Sultan Murad ini. Nah, selanjutnya tuh Sultan yang 2 kali mengundurkan diri. Karena beliau ini ingin damai, ya, capek dengan perang terus-menerus, ingin menciptakan perdamaian, sehingga pada tahun 1444 itu dilakukanlah perdamaian Szeged Adrianopel itu, Szeged Edirne. Ya, dilakukan perdamaian itu, setelah itu mundur, menyerahkan kekuasaan pada anaknya Sultan Muhammad Al-Fatih yang umurnya baru 12 atau 14 tahun waktu itu. Kemudian dia mundur ke kota Manisa ya, di Asia, tapi baru beberapa hari tiba-tiba Eropa menyerukan kembali perang salib. Maka para petinggi kerajaan cepat-cepat manggil gitu ya Sultan Murad, balik deh katanya, Anda mimpin lagi, kan udah ada anak saya katanya. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih waktu itu ngirim surat ke bapaknya, Pak, cepet pimpin angkatan perang. Kata bapaknya, kan kamu sekarang khalifahnya. Ya, kalau bapak mengakui saya khalifahnya, saya perintahkan bapak untuk menjadi panglima angkatan perang. Katanya seperti itu. Nggak bisa ngelak. Sultan Murad turun lagi, mimpin perang, namanya Perang Varna. Nanti insya Allah akan kita ceritakan. Ya, menang akhirnya Utsmani, balik lagi. Kemudian Sultan Murad mundur lagi sampai tahun 1446. Nanti 1446 naik lagi. Itu ya, 2 kali turun. Sultan yang dari 4 istrinya dikaruniai 6 putra dan 4 putri. Ya. Jadi dari 4 istri ada 6 putra dan 4 putri. Gitu. Kemarin kan ada yang nanya Sultan siapa, Bayezid ya, berapa istrinya gitu ya. Yang saya tahu ya itu yang satunya teh Despina itu ya, tapi sebetulnya istrinya ada 4 gitu. Gitu, ada 4 ya. Nah, sama ini juga istrinya ada 4. Dimaksimalkan ya, memaksimalkan potensi seperti itu. Baik, selanjutnya Sultan yang memimpikan perdamaian namun tidak mendapatkannya. Yang tadi disebutkan, setelah membuat perdamaian ternyata pasukan Eropa melanggar janji. Nah, itu Sultan Murad. Sekarang kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahannya. Beberapa peristiwa yang terjadi pada masa kekuasaannya antara lain
satu pemberontakan dua Mustafa. Ya, pemberontakan dua Mustafa. Jadi ada dua pemberontakan, dua-duanya dipimpin oleh orang yang namanya Mustafa. Gitu. Nah, tadi sudah diceritakan di awal bahwa ketika Sultan Murad ini dilantik, diremehkan oleh Kaisar Manuel II dari Bizantium. Kaisar Manuel ini kemudian menekan Sultan Murad untuk tidak menyerang Konstantinopel, kemudian menyerahkan dua tawanan dari dua pangeran ke Konstantinopel, kalau tidak Mustafa akan dibebaskan, pamannya, gitu ya. Dan ternyata Sultan Murad walaupun baru berusia 16 tahun dengan berani menolak tekanan dari Bizantium. Karena kalau kalah dari sisi diplomasi seperti ini nantinya bakal kalah mental. Ya, bakal kalah mental gitu, dan bisa jadi nanti bakal berujung pada kekalahan di medan perang. Nah, ditolak, dan akhirnya benar Mustafa, paman dari Sultan Murad ini, dilepas. Bukan cuma dilepas, Kaisar Manuel mengakui bahwa yang namanya Mustafa ini adalah sultan yang sah setelah meninggalnya Sultan Bayazid, sultan yang keempat itu. Kemudian gak cuma mengakui sebagai sultan yang sah, diberikan 10 kapal perang, tentunya penuh dengan prajurit. Untuk apa? Untuk melakukan pemberontakan pada Sultan Murad. Nah, maka bergeraklah Mustafa ini dengan dukungan tentara dari Bizantium ya, menuju wilayah yang namanya Gallipoli. Gallipoli. Nah, nanti bisa dilihat ya di peta itu, Gallipoli itu di mana? Ya, di Turki sekarang yang jelas mah. Sampai sekarang masih bagian dari Turki Gallipoli ini. Ya, semenanjung Gallipoli. Nah, nanti bisa dilihat ya. Gallipoli, saya tidak mencantumkan gambarnya di sini. Nah, bergerak menuju semenanjung Gallipoli dan berhasil menaklukkan Gallipoli. Gallipoli kemudian dijadikan pusat pemberontakan. Setelah Gallipoli dikuasai, bergerak menuju ibu kota negara, yaitu kota Edirne, Adrianopel, ya, kota Edirne. Di mana Edirne itu di Turki ujung paling barat sekarang itu. Orang-orang Turki menyebutnya itu Gerbang Agung, kota Adrianopel ini. Karena dari Adrianopel atau Edirne inilah dilakukan penaklukan-penaklukan di wilayah Balkan, Eropa Tenggara, oleh Utsmani. Nah, diseranglah Edirne dan berhasil dikuasai. Waktu itu Sultan Murad memang lagi ada di Asia, ada di kota Bursa namanya, ada di kota Bursa di Asia, ya, ibu kota lama, ibu kota pertama Utsmani. Nah, akhirnya Mustafa ini menyeberang ke Asia, ke Anatolia, ya, Turki bagian Asia, menyeberang ke Anatolia, menyerang Sultan Murad. Tetapi begitu kedua pasukan ini bertemu, ternyata panglima-panglima dari Mustafa ini kebanyakan lari berpihak kepada Sultan Murad. Gitu. Jadi banyak yang kemudian berkhianat gitu dari Mustafa ini dan bergabung dengan Sultan Murad. Akhirnya dikalahkan yang namanya Mustafa ini dan kemudian lari ke Eropa lagi, lari ke Gallipoli lagi. Nah, dikejar oleh Sultan Murad, nanti dibantu oleh orang-orang Genoa. Orang Genoa ini sering memihak Utsmani, karena musuhnya orang Venesia itu selalu memihak Bizantium, gitu ya, selalu memihak Bizantium. Maka Genoa itu selalu memihak Utsmani. Nantinya seperti itu. Bahkan ketika kemarin itu ya, pasukan Utsmani itu kalah oleh Timur Leng, itu yang membantu mengangkut prajurit-prajurit Utsmani ke Eropa ya, ketika melarikan diri itu Genoa, ngirim kapal-kapal itu ya, kemudian diangkut pasukan Utsmani yang kalah itu, sehingga selamat Genoa itu ya. Nah, dengan bantuan dari orang-orang Genoa akhirnya berhasil menangkap Mustafa, dan karena membahayakan akhirnya diputuskan dihukum mati. Gitu, dihukum mati ya. Nah, karena Mustafa ini melakukan pemberontakan atas dukungan penuh dari Bizantium, maka Bizantium tinggal menunggu hukuman dari
Sultan Murad. Dan ini harus disadari gitu ya, buat dukung mendukung itu ada konsekuensinya gitu ya. Dukung mendukung itu ada konsekuensinya ya. Untuk urusan duniawi ya seperti ini gitu ya. Untuk urusan akhirat gitu ya, apa kita mendukung ajaran yang Allah wahyukan pada nabinya atau tidak, itu juga pasti nanti ada balasannya gitu ya, ada konsekuensinya seperti itu, ada konsekuensinya. Dukung mendukung itu pasti ada konsekuensinya gitu tuh. Karena itu ya, ketika kita mau mendukung A atau mendukung B, itu pelajari sungguh-sungguh dalam masalah apapun. Ini dalam masalah apapun itu tuh, dalam masalah duniawi atau dalam masalah agama itu ya, kita perlu sungguh-sungguh gitu tuh mempelajarinya. Jangan asal dukung gitu, jangan asal dukung gitu ya. Perlu kritis gitu, perlu kritis. Memang tidak semua hal perlu kritis, kita nggak semua hal kita perlu kritis ya. Ada hal-hal yang memang kita nggak mungkin kritis gitu. Contoh ya, innamal a'malu binniyat, hadis Bukhari sahih, itu kita susah mau kritisnya. Kata siapa kritis? Kata Imam Bukhari. Apa syarat-syarat apakah ini hadisnya sahih? Ya sahih. Kata siapa? Kata Imam Bukhari misalnya gitu ya. Emang benar gitu pernyataan Imam Bukhari bahwa ini sahih? Dan selanjutnya nggak bisa kita kritis dalam masalah seperti itu, susah gitu. Kita tidak taklid dalam masalah itu nggak bisa. Harus taklid itu. Kenapa? Kalau kita nggak taklid, seumur hidup kita nyari apakah hadis itu sahih atau tidak, nggak akan ketemu. Kenapa? Karena bukan ahlinya. Baca Quran, apakah kita mau pakai kiroat hafaz, mau kiroat ini atau kiroat itu, gitu, kita mau nggak mau harus taklid. Karena kalau kita mau kritis, ya nggak bisa. Gitu tuh. Nggak bisa gitu kita kritis dalam masa seperti itu. Ya mau nggak mau harus taklid dalam masalah seperti itu tuh. Kenapa? Karena bukan ahlinya gitu. Gitu ya. Kalau ahlinya mau mangga mau kritis juga, silahkan gitu. Tidak semua hal itu kita harus kritis. Gitu ya. Ada hal-hal yang mau nggak mau kita harus taklid gitu. Tapi dalam masalah keimanan kepada Allah itu harus kritis. Ya. Betul gitu Allah itu ada, itu harus kritis kita. Terus bertanya. Biar apa? Biar keyakinan itu kuat gitu dalam hati kita, ya, kuat dalam hati kita. Seperti itu. Keyakinan itu perlu bukan hanya kita ucapkan di lisan itu, ya, tapi harus kita yakini dengan akal kita, harus kita rasakan dengan hati kita keimanan itu, sehingga kokoh itu, ya, keimanan itu. Dalam masalah itu mah harus kritis, ya, harus kritis. Nah, lo dengan hiji itu dua atau tilu gitu ya, itu perlu kita punya dalil itu, ya, sehingga keyakinan kita tuh mantap. Gitu. Nah, ini beda ini antara komputer sama di HP teh. Udah komputernya dimatiin aja. Nah, jadi naon tadi teh pemberontakan dua Mustafa ya. Oke, jadi Konstantinopel mendukung Mustafa. Maka konsekuensinya Sultan Murad setelah selesai dengan Mustafa urusannya, cepat-cepat mengarahkan bala tentaranya itu untuk mengepung Konstantinopel. Dan ini adalah pengepungan keempat. Ini adalah pengepungan Konstantinopel yang keempat. Yang pertama tadi kita sudah sebutkan pada zaman Bayazid, yang kedua pada zaman Bayazid, yang ketiga pada zaman Pangeran Musa pada masa perpecahan dinasti Utsmani. Nah, ini yang keempat pada masa Utsmani. Ya, yang keempat, pengepungan keempat. Nanti yang kelima baru berhasil pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu yang kelima pada masa dinasti Utsmani. Gitu ya. Nah, maka dikepung yang namanya Konstantinopel itu. Dikepung. Kaisar Manuel ternyata cerdik gitu ya. Dia berusaha keluar dari pengepungan ini dengan mengirimkan agen-agennya ke Asia, kemudian menghubungi adik dari Sultan Murad, namanya Mustafa. Namanya Mustafa juga, umurnya baru 13 tahun. Umurnya baru 13 tahun.
Dihubungi juga emirat-emirat, kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Turki pada saat itu ya, yang sudah merdeka lagi karena dibebaskan oleh Timur Leng. Jadi begitu Timur Leng menang melawan Bayazid, itu negara-negara kecil yang dulunya merdeka dikuasai oleh Utsmani dimerdekakan lagi sama Timur Leng. Di antaranya ada Emirat Aydin, Mentese, Saruhan, Germian gitu ya. Di antaranya itu. Nah, itu dihubungi juga oleh Konstantinopel dan diminta dukungannya untuk membantu Mustafa yang berumur 13 tahun itu, sehingga disebutnya Mustafa Muda, untuk membedakan dari Duzme Mustafa palsu gitu ya. Seperti itu. Nah, dengan dukungan dari Konstantinopel dan kerajaan-kerajaan kecil di Anatolia, di Turki ya, maka Mustafa Muda ini mengumumkan pemberontakannya, menyatakan dirinya sebagai Sultan Utsmani dengan pusat pemberontakannya di kota Nikea. Ini kota Nikea ini sudah berulang kali disebutkan ya sebagai tempat diadakannya konsili pertama di dunia Kristen, konsili Nikea pertama tahun 325. Ini kota penting buat orang Kristen. Gitu ya. Tapi penduduknya udah Muslim 100% Nikea ini. Gitu. Nah, dari Nikea ini kemudian bergerak pasukan Mustafa Muda ini mengepung kota Bursa. Ibu kota Turki di Asia, ibu kota Utsmani di Asia, atau ibu kota Ottoman di Asia. Ya. Dan nggak perlu protes kalau ada yang menyebut nama Utsmani dengan Ottoman, karena orang-orang Utsmani juga menyebut dirinya Ottoman. Gitu ya. Itu bisa dilihat di foto profil saya gitu ya di WhatsApp ini. Itu Pranko Utsmani menyebut dirinya itu Ottoman. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah kita menyebut Utsmani itu dengan Ottoman gitu ya. Nggak masalah, karena orang Utsmani juga menyebut dirinya Ottoman. No problem gitu. Ya. Nah, jadi Mustafa ini kemudian menguasai Bursa. Maka bergeraklah Sultan Murad dari Eropa yang saat itu sedang mengepung Konstantinopel, menghentikan pengepungannya bulan September itu. Menghentikan pengepungannya dan langsung loncat ke Asia, ke kota Bursa ya, dan kemudian berperang melawan Mustafa ini. Mustafa Muda kalah dan kemudian dihukum mati. Gitu. Nah, ini pemberontakan dua Mustafa. Jadi dalam masalah kekuasaan, bagi siapapun yang terjun ke dunia politik ya, harus bisa menyadari gitu bahwa dalam berpolitik itu bisa jadi saudara itu bisa jadi musuh gitu. Seandainya berpolitik itu tidak dilandasi oleh keimanan. Bahkan walaupun dia landasi oleh keimanan, tetap yang namanya setan mengganggu. Gitu tuh. Sehingga walaupun dua orang yang bersaudara, imannya bagus, imannya baik gitu ya, tapi bisa wae kagodaku setan mah, bisa aja. Nah, itu perlu hati-hati. Nah, itu dalam berpolitik harus saling menjaga ya. Jangan sampai kasambarku setan gitu. Kita kan dulu pernah ya mendengar ada suami istri cerai. Gitu tuh. Kenapa? Karena partai yang mereka dukung itu tidak memperbolehkan suami istri itu satu partai. Gitu tuh. Akhirnya cerai kan demi karir gitu di partai. Bisa sampai seperti itu di dunia politik gitu ya. Umat Islam perlu ada yang berpolitik. Bagaimanapun juga harus ada gitu ya. Tapi ya diwanti-wantinya seperti itu. Harus hati-hati itu ketika berpolitik. Karena godaannya besar. Gitu ya, godaannya besar. Yang kata Pak Zainuddin MZT ada yang namanya godaan harta, tahta, wanita gitu ya. Itu bukan kata-kata klise itu. Bagi siapapun yang terjun ke dunia politik pasti berhadapan dengan tiga kekuatan itu. Gitu ya. Pasti itu mah. Gitu ya. Pasti itu mah. Itu tuh. Ya pokoknya mengerikan lah. Kalau nggak kuat-kuat iman mah entong. Gitu ya. Entong gitu. Tapi harus ada gitu yang terjun ke sana, dan imannya memang harus kuat, harus dikuatkan gitu, harus dikuatkan imannya, jangan sampai tergoda.
korban hiji dua tergoda mah pasti aya lah gitu nya. Tapi semaksimal mungkin jangan sampai tergoda. Nah ini di sini kita lihat Mustafa umur baru 13 tahun tergoda itu melakukan pemberontakan pada kakaknya. Ya, godaan kekuasaan itu begitu menggiurkan. Karena orang bisa hidup enak-enak kalau jadi penguasa itu, ya. Bisa senang-senang jadi penguasa itu. Semua kenikmatan duniawi itu ada di depan mata. Gitu. Mau apa? Ada. Gitu. Buat penguasa mah. Nggak usah beli, tinggal nunjuk gitu. Tinggal nunjuk gitu tuh. Itu kan godaan yang luar biasa itu ya. Makanya kalau ada penguasa-penguasa seperti Umar bin Abdul Aziz ya, yang hidup sederhana, penguasa seperti Al-Muhtadi di Kekhalifahan Abbasiyah yang hidup seperti Umar bin Abdul Aziz, tiap hari puasa itu. Sejak hari pertama memerintah sampai meninggal dunia itu puasa tiap hari. Gitu ya. Khalifah Al-Muhtadi namanya. Khalifah ke-15 atau ke-14 itu ya. Khalifah Bani Abbasiyah. Puasa aja tiap hari. Karena mengekang jiwanya, jangan sampai terjerumus ke dalam dosa itu ketika memerintah. Sampai seperti itu. Ya. Dan mungkin beliau alhamdulillah gitu ya, karena nantinya dibunuh gitu, sehingga masa pemerintahannya nggak lama, nggak 1 tahun Khalifah Al-Muhtadi itu ya, tapi catatan sejarahnya manis gitu Khalifah Al-Muhtadi itu ya. Umar bin Abdul Aziz 3 tahun, setelah 3 tahun memerintah diracun gitu ya, diracun sampai seperti itu. Luar biasa itu ya. Baik, itu dua Mustafa. Kemudian penaklukan kembali beberapa emirat di Anatolia. Ya, tadi kita sebutkan bahwa emirat-emirat di Anatolia itu mendukung Mustafa muda untuk melakukan pemberontakan. Nah, itu tinggal ditunggu hukumannya. Nanti pada tahun 1424, ketika Sultan Murad sedang mengepung kota Salonika, ya, itu sebagian pasukan diberangkatkan untuk menaklukkan negeri-negeri ini. Ada Aidin, Mentese, Saruhan, Germian, ya. Itu ini ditaklukkan satu persatu. Nah, kemudian di sini ada perang melawan Emirat Karaman. Ini adalah negara terkuat di Turki saat itu, yang selevel dengan Utsmani. Perang dengan Karaman, jadi naik turun. Karaman sebetulnya sempat dikuasai, tapi merdeka lagi setelah Timur Leng mengalahkan Bayazid. Ya. Karaman ini nanti baru ditaklukkan lagi pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Sejak saat itu menjadi bagian integral dari dinasti Utsmani, tidak pernah lepas lagi pada zaman Muhammad Al-Fatih nantinya. Kemudian pengepungan keempat atas Konstantinopel sudah tadi ya. Perang dengan Republik Venesia di Salonika. Pada tahun 1422, kota Salonika itu dikepung oleh Sultan Murad. Waktu itu Salonika masih milik Bizantium. Pada tahun 1423, Bizantium merasa bahwa, wah, kita nggak punya modal nih untuk mempertahankan Salonika. Akhirnya Kaisar Bizantium memanggil Venesia, bilang, udah, Salonika saya serahkan pada Anda. Salonika ini kota terkenal, ya, tempat lahirnya Mustafa Kemal Atatürk, Presiden Turki pertama, gitu tuh, yang oleh banyak kalangan diyakini ini agen Barat gitu ya, untuk menghancurkan Turki, gitu, untuk menghancurkan Utsmani, Mustafa Kemal ini. Gitu. Nah itu kelahiran Salonika, ya, kelahiran Salonika. Salonika itu sekarang adanya di Yunani, ya, Salonika itu adanya di Yunani. Nah itu dikepung. Nah karena merasa tidak bisa mempertahankan, akhirnya udah saya kasihin aja ke kalian Venesia, silakan pertahankan. Maka semenjak 1423 terjadilah perang Utsmani Venesia yang nanti diakhiri pada tahun 1432 dengan sebuah perdamaian. Dan 2 tahun sebelumnya 1430 Salonika berhasil direbut oleh Utsmani. Jadi ini pengepungannya panjang. 1422 baru takluk, 1430 diakui oleh Venesia bahwa itu jadi milik Utsmani 1432. Gitu ya, 1432. Ini ada yang nggak kecatat sama saya, perang lawan Walakia, tapi nggak usah lah, nggak apa-apa, nggak kecatat di sininya ya. Kita lanjutkan lagi, perang Salib Varna. Perang Salib Varna ini perang terbesar pada zaman Sultan Murad. Pada tahun 1439
paus menyerukan agar umat Kristen melakukan perang salib terhadap Utsmani. Dan seperti perang-perang salib sebelumnya, negara-negara dari Eropa Barat ikut serta. Mulai dari Prancis, Jerman, Burgundi itu ya. Itu prajurit-prajurit pada datang. Dan bergabung dengan pasukan Hungaria sebagai negara terkuat di Asia Tengah, di Eropa Tengah waktu itu. Nah, Hungaria saat itu dipimpin oleh Raja Ladislav namanya. Ladislav ini tulisannya Vladisław, ya. Vladisław, Ladislaw ya. Dibacanya mah Ladislaw. Kenapa? Karena ini orang Polandia sebetulnya. Orang Polandia itu kan huruf V itu dibacanya W aja gitu ya. Bacanya W. V itu dibacanya W, orang Polandia. Sehingga pas Piala Dunia tahun berapa itu ya? Tahun 90 atau 94 itu Polandia ada di antara pemain-pemain sepak bola itu namanya Iwan gitu ya. Bukan Ivan. Kan pemain tenis ada Ivan Lendl ya. Ivan Cordoba ya, pemain bola tuh. Ini mah bacanya itu Iwan ya. Karena huruf V itu emang sama mereka bacanya W aja. Krakow, orang Polandia menyebutnya Krakau gitu ya. Krakau. Huruf W. Nah, ini Raja Ladislaw namanya. Ladislaw ini orang Polandia. Cuma waktu itu Hongaria lagi nggak punya raja. Karena ikatan perkawinan, akhirnya Raja Polandia itu diakui juga sebagai rajanya Hongaria. Itu namanya Ladislaw. Nah, di bawah pimpinan Ladislaw inilah maka dimulailah perang yang namanya Perang Salib Varna. Negara-negara pada bergabung. Tadi udah disebutkan Prancis, ya, Jerman, Burgundi, Venesia juga ikut, ya. Genoa nggak ikut, gitu. Genoa nggak ikut, ya. Venesia ikut, Serbia ikut, ya. Kemudian Hongaria ikut, ya. Walakia ikut, walaupun sebetulnya waktu itu Walakia ada di bawah Utsmani, gitu. Tapi ikut dalam perang salib. Dan yang anehnya, gitu ya, ada satu negara Muslim yang ikut, yaitu Karaman yang tadi disebutkan. Ya. Emirat Karaman itu ikut karena emang ini musuh gitu, bermusuhan dengan Utsmani, Emirat Karaman ini. Nah, rencananya itu perang salib ini dimulai dengan serangan dari Emirat Karaman di sisi timur di Asia. Itu menyerang wilayah Asia dari Utsmani. Nah, bagaimana agar Karaman bisa menang? Maka pasukan Utsmani yang ada di Eropa tidak boleh menyeberang ke Asia. Nanti pihak Eropa menjanjikan untuk memblokade laut, sehingga pasukan Utsmani di Eropa tidak bisa menyeberang ke Asia. Gitu tuh. Ya. Cuma masalahnya, waktu itu jarak antara Eropa dengan Asia itu jauh. Nggak bisa ditempuh sehari lewat pesawat terbang, nggak bisa, belum ada pesawat terbang. Maka yang jadi masalah waktu itu adalah koordinasi. Gitu tuh. Ketika pasukan Eropa belum siap, pasukan Karaman sudah menyerang gitu tuh. Sehingga dengan cepat Sultan Murad terbang dari Eropa ke Asia dan laut itu nggak ada yang memblokade. Dengan cepat kemudian dinasti Emirat Karaman ini berhasil ditaklukkan dan Sultan kemudian balik lagi ke Eropa menghadapi pasukan salib seperti itu. Tetapi 3 kali peperangan yang dilakukan Sultan Murad itu kalah terus lawan pasukan salib ini. Kalah terus menerus. Sehingga akhirnya pada tahun 1444 dilakukanlah perjanjian damai Edirne-Szeged. Edirne itu ibu kota kekuasaan Utsmani, Szeged itu nama kota di Hongaria. Di 2 kota inilah draft perdamaian itu disusun. Ya, draft perdamaian disusun. Dan akhirnya ditandatangani. Gitu. Ditandatangani nggak di Szeged, nggak di tidak di Edirne, tapi dilakukannya di Rumania, ya, di Rumania dilakukan penandatanganannya.
Nah, begitu selesai dia tanda tangani, terjadi satu peristiwa yang mengejutkan. Mengejutkan seluruh dunia waktu itu. Apa? Sultan Murad menyatakan mundur dari jabatannya sebagai sultan. Dan menyerahkan jabatan kesultanan kepada anaknya yang baru 12 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih. Gitu. Begitu diserah terimakan jabatan, Paus langsung bereaksi. Melalui utusannya, saya lupa lagi namanya, Kardinal Sikarini atau siapalah namanya gitu ya, saya lupa lagi namanya, itu mendesak Raja Wladislau untuk mengkhianati perjanjian. Karena sekarang Utsmani sedang dipimpin anak kecil. Ya, dipimpin anak kecil, dan ini kesempatan emas, kapan lagi katanya, kata Paus. Mesti kurang merica. Kata Raja Ladislau, bagaimana saya bisa mengkhianati kalau sementara saya sudah berjanji ini kepada Murad seperti itu. Wah, gampang lah itu mah, nanti diampuni katanya seperti itu. Gitu ya, kata utusan Paus itu. Oke, eta mah dihampura lah katanya seperti itu. Gampang lu gitu mah katanya. Udah sekarang mah kamu batalkan aja perjanjiannya. Nah, maka perang salib dimulai lagi. Gitu tuh, perang salib dimulai lagi. Pasukan salib kemudian bergerak menuju Bulgaria, menuju sebuah kota yang namanya Varna. Ya, namanya Varna, kota Varna. Nah, berita ini cepat sekali sampai ke kota Edirne. Maka para petinggi mengadakan rapat, dan akhirnya kesimpulannya Sultan Murad harus dipanggil lagi dari tempat pengasingannya, bukan pengasingan ya, dari tempat istirahatnya. Kata Sultan Murad tadi sudah dibahas, dan sultannya itu anak saya katanya, biar dia yang memimpin. Kata Sultan Muhammad Al-Fatih, Pak, kalau benar saya sultannya, maka saya perintahkan Bapak untuk memimpin angkatan bersenjata, katanya, lawan Eropa, katanya. Nggak bisa nolak akhirnya. Bapaknya akhirnya naik lagi, jadi sultan lagi, memimpin pasukan bergerak menuju Varna. Nanti di sana bertemu dengan pasukan salib pada tanggal 10 November ya, tahun 1400 berapa itu ya, perang Varna. Coba dilihat itu di ininya, anotasinya tuh. Perang Varna itu tahun berapa? 1444 kalau nggak salah ya. 1444 kalau tidak salah itu. Ada nggak catatan kakinya? Oh iya, 10 November 1444 tuh. Nomor 6. Ya. 10 November tahun 1444. Nah, terjadi perang Varna ini. Dan ini sebetulnya pasukan Utsmani hampir kalah lagi untuk keempat kalinya, karena sebelumnya itu 3 kali berturut-turut kalah, gitu ya, 3 kali berturut-turut kalah. Kenapa? Karena pasukan Hungaria itu punya taktik yang baru, punya persenjataan yang baru, sehingga pasukan Utsmani itu nggak bisa mendekat. Banyak yang tewas seperti itu. Nah, dalam perang Varna ini juga pasukan Utsmani hampir saja kalah. Tetapi entah bagaimana caranya gitu ya, tiba-tiba Ladislau, raja Hongaria ini terbunuh, dan ini menurunkan mental pasukan, dan akhirnya pasukan Utsmani berhasil memenangkan pertempuran ini, perang Varna. Akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin, dan Sultan Murad pun akhirnya kembali mengundurkan diri dari jabatan sultan, dikembalikan lagi pada Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Dan ini terus berlangsung sampai tahun 1446. Ini adalah 2 tahun yang jadi pelajaran berharga buat Sultan Muhammad Al-Fatih. Seandainya Sultan Muhammad Al-Fatih tidak diberi kesempatan menjabat 2 tahun gitu ya, di umurnya yang masih muda, mungkin beliau tidak akan sehebat itu nanti pas masa jabatannya yang sesungguhnya. Karena pas 2 tahun ini, masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih itu gagal. Jadi Muhammad Al-Fatih itu jadi sultan yang gagal selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun itu gagal. Tapi Muhammad Al-Fatih bukan orang yang tenggelam dalam penyesalan. Begitu nanti beliau diangkat lagi jadi sultan di umur 19 tahun gitu ya, beliau sudah pelajari kesalahannya di masa lalu. Tapi musuhnya gagal mempelajari itu gitu ya.
musuhnya ketika nanti Sultan Muhammad Al-Fatih dilantik umur 19 tahun, oh eta si Sultan gagal teh, ayeuna jadi sultan deui katanya. Maka nanti yang namanya Bizantium itu meremehkan Muhammad Al-Fatih, sama seperti meremehkan Sultan Murad. Harganya mahal. Konstantinopel nanti ditaklukkan Muhammad Al-Fatih, seperti itu. Nanti akan kita lihat pas masa Al-Fatih, insya Allah ya. Pas masa Al-Fatih. Nah, jadi Sultan Murad akhirnya beristirahat selama 2 tahun, tapi pada tahun 1446 terjadi pemberontakan Yanisari. Gitu ya. Kemudian pasukan Salim juga sudah mulai bergerak lagi untuk memerangi Utsmani. Maka dipanggil lagi Sultan Murad dan akhirnya menjabat lagi tahun 1446 gitu tuh. Nah, nanti pada tahun 1448 terjadi perang salib lagi, yaitu perang salib Kosovo namanya ya. Dimenangkan lagi oleh kaum muslimin, dan pada tahun 1451 Sultan Murad meninggal dunia.